Pamer gaya hidup mewah oleh pejabat negara kembali membuat geger publik. Kali ini buntut istrinya pamer harta di sosmed, Kemensetnek menonaktifkan pejabat administrasinya. Bagaimana menyikapi fenomena para istri dan keluarga pejabat yang pamer kemewahan di media sosial? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan, Trubus Rahadiansyah. Pak Trubus, selamat malam. Ya, selamat malam Mas Gan. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Pak Trubus, seorang istri dari ASN golongan 4A yang bergaji murni sekitar 5 jutaan di Setnek bisa bergaya hidup mewah. Contohnya seperti membeli mobil mewah hanya karena impulsif. Pak Trubus, apakah hal ini patut dicurigai? Iya, menurut saya memang kalau dari sisi ini perilaku keluarga ASN, tentu dengan kejadian itu bisa dilakukan satu investigasi entry point untuk melihat sejauh mana sesungguhnya harta yang didapat itu. Yang kedua, memang bisa saja perilaku narsistik personality disorder itu melekat pada para istri atau keluarga yang memang selama ini ada di dalam dirinya, yang sifatnya mungkin karena genetik, karena lingkungan, karena neurobiologi gitu ya, sehingga mereka punya watak perilakunya pamer gitu, artinya flexing, hedon dan sebagainya. Sehingga ini memang perlu dicermati sebenarnya sebagai bentuk ekspresi diri yang berlebihan yang pada akhirnya sesungguhnya mencerminkan kondisi yang terjadi pada ASN itu sendiri, entah itu sebagai suami ataupun sebagai istri, saya rasa, atau keluarga dan anaknya dan sebagainya. Saya rasa itu, Mas. Pak Trubus, ini pegawai Setneknya ini jabatannya kita ketahui Kepala Subbagian Administrasi Bangunan, Bagian Bangunan Biro Umum, tapi kemudian setelah kekayaan terbongkar di medsos, jabatannya di Setnek ini menjadi Kasubag Administrasi Kendaraan Biro Umum. Pak Trubus, apakah ini memang jabatan yang rawan korupsi? Iya, saya melihat itu karena jabatan itu strategis sehingga itu dianggap sebagai tempat ya. Mungkin saja kita juga nggak boleh memvonis bahwa yang bersangkutan korupsi sebelum ada investigasi menyeluruh. Tetapi dugaan-dugaan publik yang berkembang selama ini bahwa karena jabatan itulah yang menyebabkan, akses itulah yang menyebabkan mereka itu bisa memperoleh kekayaan yang berlimpah. Tapi bisa saja memang yang bersangkutan itu juga punya istilahnya bisnis sampingan yang mungkin kita tidak bisa memvonis bahwa itu semuanya hasil korupsi. Tetapi yang jelas bahwa perilaku koruptif yang selama ini muncul memang dari adanya para istilahnya keluarga maupun istri ataupun yang memang sering istilahnya bermewah-mewahan. Meskipun demikian, perilaku hedon dan flexing ini juga harus dicermati secara keseluruhan, dan itu di situ sebagai titik injak untuk kita atau entry point untuk melihat sejauh mana sesungguhnya kekayaan yang diperoleh oleh suaminya itu sendiri gitu. Pak Trubus, tapi kenapa kekayaan sesungguhnya dari para ASN ini tidak terpantau? Perlu flexing dulu, perlu pamer dulu di medsos, baru kemudian akhirnya ketahuan. Iya, karena selama ini sebenarnya lemah dari pemerintah juga kebijakannya, karena selama ini kan hanya mereka diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan LKHN itu kan. Jadi laporan harta kekayaan itulah yang sifatnya wajib, tetapi di situ tidak ada satu kontrol yang kuat atau pengawasan yang kuat dari atasannya. Dalam hal ini adalah mereka para pejabat yang di atasnya. Nah, karena itu yang sesungguhnya terjadi adalah mereka itu akhirnya ya secara leluasa untuk melihat bahwa dengan cara-cara yang mungkin melanggar hukum ataupun mereka itu kemudian mengambang, dengan cara itu mereka bisa eksis gitu, bisa pamer, bisa menganggap itulah kinerjanya yang paling bagus. Di satu sisi memang tidak ada sanksinya, Mas, itu dari LKHN itu kalau misalnya tidak jujur atau mereka menyembunyikan hartanya seperti yang terjadi pada kasus Rafael itu kan memang mereka menyembunyikan dengan mobil Robiconnya itu tidak dilaporkan tetapi malah dimiliki oleh salah satu keluarganya. Nah, ini juga menjadi potret di mana kemudian memang melalui istilahnya terbukalah kedok itu melalui istri-istrinya atau anak-anaknya yang berperilaku dalam tanda petik memang mengalami itu narsistik personality disorder itu, Mas, menurut saya. Ini fenomena gunung es, Pak Trubus? Iya, jelas itu fenomena gunung es. Sehingga menurut saya ini kan penyakit lama, Mas. Kalau kita lihat
di era Orde Baru itu ada namanya Kepres tahun nomor 10 tahun 1974. Anda bayangkan 174 itu berarti era Pak Harto kan masih awal-awal kita ini kan Orde Baru. Itu sudah ada banyak pejabat yang berlaku mewah-mewahan. Sehingga keluarlah Kepres itu nomor 10 tahun 74. Nah, ternyata sampai hari ini perilaku-perilaku yang ditonjolkan atau ditampilkan oleh sebagian ASN kita itu masih berlangsung, dan disinilah menurut saya memang kita lihat ini menjadi ya semacam fenomena gunung es yang sesungguhnya perlu dilakukan satu investigasi menyeluruh. Di satu sisi memang menjadi tugas para ini aparat pemeriksa atau pengawas internal pemerintah lah, APIP atau inspektorat yang sebenarnya harusnya juga mengawasi bagaimana perilaku ASN-nya, tetapi memang sulit karena mereka sesama ASN pada isinya ya tidak mungkin optimal, kalau bahasanya itu nggak mungkin jeruk minum jeruk gitu loh Mas masalahnya. Pak Trubus, tapi apakah memang tidak ada aturan yang fungsinya melakukan pengawasan terhadap hal-hal seperti ini, Pak Trubus? Ya, kalau aturan dalam pengertian yang khusus cuma adanya di kode etik, adanya ini gitu ya. Aturan yang spesifik kan itu sudah dicakup di dalam PP 94. Ya, PP 94 itu tentang kedisiplinan ASN itu saja. Tetapi yang khusus mengenai perilaku hidup mewah, perilaku hedon dan sebagainya itu nggak ada. Itu belum, memang tidak diatur. Kalaupun diatur juga sulit juga kan gitu. Bagaimana pengaturannya, karena kecuali hanya sifatnya kalau yang di Kepres nomor 10 tahun 74 itu ya hanya batasan aja, pengendalian dibatasi saja supaya tidak kelihatan bertampil mewah-mewah dan memancing reaksi publik yang berlebihan. Tetapi memang kondisi itu sesungguhnya juga tidak mudah ya untuk membuat satu aturan, dan apalagi nanti penegakannya seperti apa kan. Karena ini kan semua pada tataran soal ini kan public civility sebenarnya, bagaimana kesantunan publik di seseorang ASN ataupun keluarganya di masyarakat, Mas. Pak Trubus, apabila seorang ASN melakukan pelanggaran dengan jabatannya yang saat ini diemban, apakah mungkin itu dilakukan sendirian? Iya, bisa saja sendirian, tapi yang jelas sangat sedikit, Mas. Biasanya mereka kalau mereka melakukan perilaku koruptif itu biasanya kan yang bukti-bukti yang ada selama inilah yang ditonjolkan itu kan ada temennya kan, artinya dia mungkin bahasanya itu berjamaah kan gitu. Jadi sangat sedikit mereka berlaku sendirian, dan itu kan tidak mungkin juga nggak ketahuan kan kalau sendiri. Saya rasa memang ini menjadi potret di mana sesungguhnya perilaku koruptif itu tidak ada yang bersifat tunggal gitu. Mesti itu ada faktor-faktor lain, ada teman-temannya lain atau relasi-relasi yang sifatnya ikut mendukung, Mas. Baik, Pak Trubus, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Pak Trubus.